Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Maha Santri Kuliah Solusi Spiritual, mari kita mulai pengajian ini dengan berdoa bersama. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkati, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengantarkan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat Maha Santri Kuliah Solusi Spiritual rahimakumullah. Tadi saya Jumatan di masjid yang lokasinya berada di tengah sawah. Saya ceritakan untuk mengambil pelajarannya. Sama sekali tidak ada protokol kesehatan. Softnya kerap seperti biasa. Yang pakai masker pendatang aja. Kemudian setelah sholat salam-salaman kiri kanan. Bahkan setelah sholat Jumat juga salaman dengan imamnya. Lalu sesuai dengan komitmen saya akan mengadakan survei ke daerah-daerah yang menjadi pusat ibadah. Tadi saya langsung wawancara dengan jamaah yang asli situ. Ternyata ini berlangsung sudah lama, sejak sebelum Covid. Waktu Ramadan juga ada tarawih, sholat Id ada. Memang ya beruntung dia berada di tengah sawah sehingga tidak terdeteksi oleh aparat. Jadi juga tidak ada penjarangan barisan itu tidak ada. Lalu saya tanya, adakah kasus Covid? Sama sekali tidak ada. Oh, ngono. Enggak, saya tidak begitu. Tapi tekanan saya adalah ini loh yang berulang kali saya tekankan, saya sampaikan pada panjenengan, bahwa kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan virus itu juga sungkan. Orang yang ke masjid itu bersih, masjid itu bersih, masjid itu suci, orang yang datang juga suci dari hadas dan najis, lahir batin. Tetapi karena kita hidup bermasyarakat, entah panjenengan mantep atau tidak mantep, nggak congkop itu pakai sebagai bukti kepada Allah SWT bahwa kita mematuhi aturan bergaul. Tapi saya sangat berharap kepada panjenengan yang masih takut-takut ke masjid itu, tolonglah segera akhiri itu. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar atau mendapati berita bahwa orang masjid kena Covid. Kalau dianggap kena, dipaksa kena, ada. Tapi kan ya itu soal lain. Ada yang tidak berdaya, ada yang berdaya. Yang jelas penelitian saya, survei saya,
orang masjid tidak ada yang kena kasus itu. Mengapa? Ya karena memang orang patuh. Tapi sekali lagi, prosedur kesehatan atau protokol kesehatan ayo kita patuhi. Itu juga ajaran Islam kok. Sunnatullah itu adalah bagian dari kehidupan wajar ini. Hukum kausal, hukum usaha itu bagian dari syariat Islam kok. Maksud saya supaya kita ini jangan takut. Penjenengan takut itu melemahkan imunitas. Keweden itu ya ketakutan ya, ketakutan. Mohon maaf ya, ada lembaga pemerintahan yang wah top sampai hari ini belum mendatangkan atau belum membuat jadwal khotib seperti biasanya. Masih orang dalam, nggak boleh orang luar. Ada dua yang saya begitu, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi maksud saya jangan mau diajak nutup masjid, menonaktifkan masjid. Tadi pagi saya membaca surat Al-Baqarah yang sangat menakutkan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada orang yang lebih zalim, melebihi orang yang menyebabkan masjid tidak aktif, yang menyebabkan masjid tutup. Saya yakin semua takmir nggak ingin masjid tutup, tapi terpaksa tutup karena prosedur. Terserahlah mereka, kalau tidak berdaya ya apa boleh buat. Tapi ini ayat Al-Quran benar. Jadi Allah SWT menyatakan orang zalim banyak, tapi orang yang paling zalim adalah orang yang menyebabkan masjid tidak aktif, masjid pasif, masjid tutup. Wasa'a fi kharabiha, bahkan ada usaha-usaha untuk menghabisi masjid. Tapi itu bukan di sini, mungkin di tempat lain. Tapi yang jelas di sini ada yang terpedaya, tidak berdaya, bahwa terpaksa masjid di-off-kan. Alhamdulillah, Al-Qadar tidak pernah itu. Semuanya berjalan sebagaimana lazimnya, hanya prosedur protokol kesehatan dipatuhi. Nek wis patuh, apa salah sih yang masjid? Kok yang ngotot banget kudu gaknya masjid? Terus akhirnya malah menjadi zona hitam, zona parah katanya. Tapi sungguh di masjid-masjid yang saya punya kedudukan di situ atau punya otoritas di situ aman semuanya, tetap berjalan seperti biasa. Ada ya, tapi maksudnya nggak ada yang di off kan. Tuh Jumatan tetap ada, jamaah 5 waktu tetap ada, kegiatan-kegiatan ceramah tetap ada. Hanya yang berbeda adalah menjaga jarak, itu aja. Itu kalau di sini, dan di sini itu pun enggak seberapa. Yang di Gresik agak jauh, tapi yang di Nganjuk enggak juga. Jadi ini penting untuk menyadarkan kita dan menyadari bahwa hidup ini tidak hanya rasional tapi juga spiritual. Hidup ini tidak hanya akal tapi juga hati. Hidup ini tidak hanya syahadat tapi ghaibiyat, bukan hanya yang nampak tapi yang tidak nampak juga. Bahkan Allah SWT menyatakan orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman pada hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang gaib, yang ada tuntunannya. Ada yang tidak nampak, tidak ada tuntunannya. Ada yang tidak nampak, ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya dari Allah SWT dan Rasulnya SAW.